10 tahun ini rasa-rasanya kami dari BMSI sedang merecap bukan lagi 10, 15, 20 dosa Jokowi tapi 1000 dosa Jokowi gitu. Misalnya saya Presiden BEM Universitas Brawijaya menjadi alasan kuat bahwa tidak layak untuk dilantik gitu. Dengan adanya Fufu Fafa, mengadili Jokowi dan keluarganya serta merefleksikan 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Ada pesan yang kuat bahwa pada hari Senin mereka akan turun mewakili suara aspirasi rakyat yang merasakan ketidakadilan dan sudah menjadi satu legitimasi moral ketika mahasiswa turun ke jalan, insya Allah pada tanggal 14 Oktober itu sudah pasti itu mewakili jiwa, suara, kehendak rakyat. Bahwa mereka turun ke jalan untuk menumpahkan kemarahan di ujung kekuasaan Jokowi. Hanya saja kalau soal Gibran itu harus tegas juga. Kalau Mulyono itu sumber virus, maka cabang-cabang virus salah satunya itu Gibran. Nah, Gibran nggak ngaku kalau Fufu Fafa ini adalah akun milik dia. Padahal menurut Roy Suryo dengan berdasarkan ilmu yang dia punyai, dia berkesimpulan 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Bocor alus Tempo itu sudah membocorkan kepada kita bahwa ada pengakuan. Kesehatan ini kan ada keberhasilan kan, ada perkembangan kan, bukan tidak ada. Tetapi orang-orang yang sibuk di luar yang selalu protes, ya kan, seolah-olah ini pemerintah nggak ada kerjanya apa-apa, nggak ada hasilnya apa-apa, ya kan. Ini bagi orang-orang seperti ini Kakak Irma apa sarannya nih? Jadi gini Bang ya, mestinya kita sebagai bangsa ya kan melihat segala sesuatu itu dengan jernih. Kita lihat Indonesia gitu loh ya, jangan ngelihat kok skupnya yang kecil-kecil gitu ya. Iya, iya. Misalnya kaliber-kaliber dari pakar hukum tata negara, kemudian tokoh-tokoh besar ngeributin Fufu Fafa itu menurut saya itu benar-benar receh banget gitu loh. Nggak masuk akal gitu ya. Masa yang begituan diperdebatkan sampai tarik ulat leher gitu. Itu juga menurut saya nggak konstruktif gitu Bang. Memalukan kalau menurut saya. Seperti gitu, nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Ya. Masa sampai sejauh itu tidak rasionalnya ya? Nah itu dia. Bingung kan? Kalau orang-orang besar yang harusnya memikirkan bagaimana program-program pemerintah ini bisa sampai ke tangan rakyat, kemudian menjadi maslahat bagi rakyat, gitu kan? Atau kalaupun memang mau bicara soal penegakan hukum, maka bukan presiden yang diubek-ubek. Ubek-ubek dong itu KPK, ubek-ubek itu polisi, ubek-ubek itu Bareskrim, ubek-ubek itu kejaksaan, gitu harusnya. Iya. Satu-satu dirunut gitu. Ini orang korengan Jokowi yang salah gitu. Iya, iya, iya. Itu yang mengerikan menurut saya. Rumah mereka kejatuhan batu pun Jokowi yang salah gitu. Saya sih bukan bermaksud untuk membela Jokowi Bang, tapi fakta yang membuktikan ya Bang. Saya di dapil saya contohnya, di dapil saya. Ketika saya bicara dengan masyarakat misalnya, mereka nggak tahu menahu tuh Bang soal yang dicelotehkan orang-orang itu, orang-orang para pembenci itu bahwa begini begon, nggak ada. Mereka bilang bahwa Pak Jokowi membangun Indonesia dengan sangat baik. Itu yang terjadi di bawah. Iya. Maka saya selalu bilang, coba deh kita belajar untuk bicara clear. Kalau bagus bilang bagus, kalau nggak bagus kita kritisi. Jangan seperti presiden akal sesat yang semuanya salah, semuanya jelek, semuanya nggak bagus, semuanya bodoh, semuanya dungu. Cuman dia sendiri yang pinter. Pernah nggak sih berpikir kalau di atas langit itu ada langit? Nah ini saya selalu bilang itu loh, ini sesat pikir jadinya. Parah nih, masyarakat diadu dengan masyarakat, kemudian masyarakat dihadap-hadapkan dengan pemerintah. Menurut saya ini nggak konstruktif sekali. Ya, dan tampaknya juga tidak akan berhasil upaya-upaya seperti itu kan. Jadi harusnya kan kalau kita bicaranya dengan akal sehat, kita melihat bahwa itu targetnya kan udah jelas tuh. Ya kan Jokowi dulu, nanti Prabowo kan berkaitan dengan Gibran. Ya. Jadi agenda-agenda segini udah kebaca. Ya kan? Kalau agenda sudah terbaca lebih bagus mereka nggak usah kerja lagi. Nggak usah melakukan lagi, betul nggak kayaknya? Ya kan kita bisa lihat ya, Prabowo nggak terganggu gitu ya. Karena saya melihat Prabowo ini seorang negarawan yang
pantas jadi presiden menurut saya. Pantas jadi presiden, dan dia memang menurut saya ke depan ini kita punya harapan, Bang. Ketegasan sikap beliau ya, bahwa banyak hal-hal yang memang harus dibenahi. Dan banyak juga hal-hal yang sudah dilakukan Pak Jokowi baik itu disampaikan Pak Prabowo bahwa ini baik dan saya akan lanjutkan. Itu kan luar biasa sebenarnya. Jangan juga kemudian ini diadu-adu terus, ya udah nggak mau nih orangnya, udah bilang jangan diadu, masih aja ngadu gitu kan. Karena itu ada tugas. Ada tugas ya. Ada tugas untuk mengadu. Berarti ada cuan ya. Antara tugas dan cuan itu udah seiring ya. Jadi memang agak repot juga. Repot banget. Jadi pokoknya harus walaupun sebenarnya tidak benar, harus dilaksanakan. Nah, ini bahaya ya. Jadi kalau sikap kawan-kawan di DPR dengan gerakan-gerakan kawan-kawan ini apa sih, ada pengaruhnya nggak ya? Kalau di DPR saya kira enggak ya. Enggak ya. Karena kita bicaranya program pemerintah rata-rata. Contohnya di komisi saya gitu. Kita nggak pernah tuh bicarain presiden akal sesat, terus kemudian si A, si B nggak pernah kita bicarain. Buang waktu ya. Buang waktu. Jadi kita bicara soal bagaimana program ini nyampe ke tangan masyarakat, kita kawal ya, baik distribusinya maupun anggarannya. Dan itu kami lakukan secara bersama-sama. Ya, memang nggak semua ya Bang ya, nggak semua anggota DPR itu memiliki memiliki kepedulian, keberpihakan gitu ya. Nggak semua, tapi alhamdulillah lebih dari 50% yang menurut saya itu di Komisi 9 tuh cukup bagus. Ketuanya siapa Komisi 9? Oh, Kakak Feli Esterita. Ya. Terpilih lagi? Terpilih, alhamdulillah. Hebat ya. Itu kalau nggak salah dari Sulawesi Utara ya? Betul. Wah, bagus lah. Ya. Apalagi kayak itu dokter kan? Bukan, dia bukan dokter. Oh, bukan dokter. Ya. Saya pikir ekonomi. Pada hari Senin tanggal 14 kalau nggak salah, ini katanya ada demo besar-besaran dari BEM-SI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia katanya. Dan ini adalah berangkat dari aspirasi rakyat. Pertanyaannya adalah aspirasi rakyat yang mana yang diwakilkan? Saya di sini tidak merasa untuk diwakilkan tuh kepada mahasiswa Brawijaya ya katanya tadi. Saya rasa ini hal-hal yang receh ya. Ini hanya saja mau jualan, ingin ke istana saja ini Pak Presiden BEM ini. Mau ke istana dengan alibi demonstran besar-besaran sehingga biar dipanggil lah oleh istana begitu ya. Saya rasa demikian, dan saya rasa ini hal yang receh ketika pembahasannya adalah tentang akun Fufu Fafa. Ya, Bung Satria ini mengatakan bahwa ada 1000 kesalahan Presiden Joko Widodo. Saya juga mau mengatakan bahwa ada juga 1000 kebaikan, 1000 pembangunan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Berbicaranya masalah demo, inspirasi rakyat, aspirasi rakyat. Ini adalah suara civil society. Bilang aja ini mau jualan, mau untuk masuk ke istana biar dipanggil oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. Udah, gak usah alasan ini ya, kepentingan rakyat. Aduh, bro, sekarang ini kalau memang Pak Jokowi salah, realistis saja, secara rasional, ayo kita gugat kepada DPR, kita gugat kepada MPR, bukan jualan seperti ini. Ya, saya rasa dari Irma ini sudah sangat jelas ya, bahwa kita harus melihat dari ruang lingkup Indonesia, bukan hanya skupnya, hanya skup kecil yang kita lihat. Artinya kita jangan hanya berpikir tentang persoalan yang kecil lah, tapi mari kita berbicara dengan persoalan-persoalan yang besar. Dalam 10 tahun ini Pak Jokowi sudah mengerjakan apa, kan begitu. Kalau yang tadi adalah Presiden BEM koordinator BEM seluruh Indonesia itu mengatakan bahwa ada 1000 kesalahan dari Jokowi. Saya rasa ada 10 pembangunan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi juga. Dari mulai pembangunan jalan di desa, pembangunan jembatan, berapa ribu jembatan yang sudah dibangun, berapa
ribu kilometer tol yang sudah dijalan oleh Pak Jokowi, terus kemudian ada berapa pasar tradisional yang dibangun oleh Pak Jokowi, terus ada juga bandara berapa puluh bandara yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Saya rasa itu seimbang ya, kalau kita memang harus mengakui bahwa itu adalah pembangunan di eranya Pak Jokowi. Meskipun katanya sebagian yang benci Pak Jokowi itu, ya itu adalah hasil dari Jokowi berhutang. Memang negara bisa tanpa menghutang bisa untuk membangun itu? Nggak bisa. Presiden-presiden sebelumnya juga berhutang kok, melakukan hutang piutang terhadap negara-negara lain. Tapi persoalannya atau pertanyaannya adalah untuk apa? Sebelum Pak Jokowi itu kan sudah punya hutang Republik ini. Nah, pembangunan tidak ada. Tidak seperti sekarang lah. Sekarang memang hutang banyak tapi pembangunannya juga kita rasakan. Bantuan di mana-mana. Ya kalau para pembencinya Pak Jokowi ini tidak suka dengan hal-hal yang beginian, gak usah lewat jalan tol. Gak usah terbang landing di bandara. Ya kan? Seperti siapa? Faisal Assegaf. Saya rasa Faisal Assegaf pasti naik pesawat ya. Pasti juga naik mobil dan lewat jalan tol. Ya, nggak usah lah. Kalau memang tidak suka dengan hal itu, ini Pak Jokowi dapat hutang atau berhutang untuk membangun ini. Saya nggak bakalan naik pesawat, nggak landing di salah satu bandara misalkan. Boleh tuh. Atau saya nggak bakalan lewat jalan tol karena ini adalah jalan hasil dari hutang misalkan. Tapi kemudian ini kan tidak begitu. Nyinyir ke barat ke timur, tapi masih aja tetap menggunakan jalan tol, menggunakan bandara. Dan saya rasa ini harus diakui juga sebagai pembangunan di eranya Pak Jokowi, dan pembangunan ini adalah pembangunan yang realita ada, fakta begitu. Kalau berbicara persoalan kesalahan 1000 Pak Jokowi, katanya koordinator BEM itu. Saya juga pernah kuliah juga. Dan bagi saya, kalau misalkan itu mewakili masyarakat Indonesia, saya sebagai masyarakat Indonesia dan berKTP warga negara Indonesia, tapi saya tidak pernah terwakilkan atau diwakilkan oleh mahasiswa. Saya puas dengan kinerjanya Pak Jokowi. Dan saya menyambut penuh atas pelantikan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres. Karena saya rasa saya memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran di Pilpres 2024. Apa persoalannya? Terus juga apa yang menjadi kesalahan di Mas Gibran ini? Dikarenakan hanya karena akun Fufu Fafa yang katanya ini adalah miliknya Mas Gibran, yang katanya Pak Roy Suryo ini dan bocoran halus Tempo. Hanya 2 komponen variabel ini yang mengatakan ini adalah miliknya Mas Gibran. Bahkan saya pribadi tidak percaya bahwa akun Fufu Fafa itu adalah miliknya Mas Gibran. Terus kemudian tentang mekanisme pencalonan persyaratan Mas Gibran Rakabuming Raka. Kalau misalkan ini ada hal yang keliru atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat menjadi wakil presiden, seharusnya dari awal memang sudah digugat lah, bukan sampai sekarang. Ini kan namanya kan tidak senang atau iri atau benci lah terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Kalau memang tidak suka dengan keluarganya Pak Jokowi, ya sudah, jangan pilih, kan begitu. Kalau tidak suka dengan Pak Bobi yang sekarang maju di Gubernur Sumut, ya nggak usah pilih lah Pak Bobi itu. Kan begitu. Yang kemarin di Pilpres juga tidak senang dengan Mas Gibran, ya nggak usah pilih Mas Gibran. Dan
koordinator BEM seluruh Indonesia ini mengatakan bahwa kecewa terhadap bahwa Mas Gibran ini adalah salah satu yang mewakili anak muda. Saya sebagai anak muda yang masih anak muda, saya masih terwakilkan juga kepada Mas Gibran. Artinya apa? Anak muda harus bisa membuktikan bahwa juga bisa memimpin republik ini. Bukan demo tidak jelas, akar persoalannya apa, ketika ditanya gugat apa yang ditanya oleh Bang Karni di acara ini gak jelas juga nih Satria nih. Jawabnya apa, pertanyaannya apa, jawabnya juga apa. Begitu, harus konsolidasi dulu. Bilang saja ini jualan untuk mau masuk di istana. Gitu aja kok repot. Ya. Saya rasa itu. Terima kasih. Semoga kita memakai logika kita berpikir yang secara realistis dan rasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.